Selamat sore menjelang maghrib untuk wilayah timur dan tengah tentu siap-siap menyongsong maghrib. Indonesia Barat masih pukul 16. Saya ingin menyampaikan beberapa respon terhadap beberapa postingan, beberapa kegiatan memperingati hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI yang ke-49. PPNI yang lahir tahun 1974 telah berusia 49 tahun. Sudah menjelang setengah abad tentunya perjuangan perawat Indonesia yang tergabung di dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang merasa bahwa harus bersatu untuk memperjuangkan profesi perawat dalam memberi sumbangsi terhadap pembangunan kesehatan nasional Indonesia. Baik, untuk ulang tahun ke-49 ini saya melihat suatu tema yang sangat saya respect karena PPNI menyadari untuk menggapai kesejahteraan bagi profesi perawat ini harus dengan profesionalisme. Artinya semakin tahun semakin sadar Bapak Harif Fadilah ini yang selama ini lebih cenderung mensejajarkan perawat dengan buruh yang diupah dengan UMP. Ini dia sadari tahun ini untuk sebuah kesejahteraan bagi perawat harus digapai dengan profesionalisme. Teman-teman semua paham apa itu profesionalisme. Teman-teman tahu perawat adalah sebuah profesi yang dengan profesionalisme kita memberikan sumbangsi pelayanan kesehatan bagi pembangunan kesehatan nasional Indonesia. Kedudukan pelayanan kesehatan Indonesia sedang disorot. Sebenarnya berbagai hal saya tinjau, saya analisa, ternyata bukan terkait dengan kurangnya keilmuan dan teknologi keperawatan atau kesehatan Indonesia dengan negara-negara tetangga kita, namun hal sederhana bagi sebuah pelayanan itu adalah caring. Bagaimana sikap caring ini atau nursing care ini yang menjadi sentuhan yang dapat dirasakan oleh pasien dan klien, oleh individu dan keluarga, oleh masyarakat dan bangsa, sehingga mempunyai nilai jual, mempunyai nilai ungkit bagi sebuah profesi, bagi sebuah jasa pelayanan, bahwa perawat atau nakes Indonesia wajar disejajarkan dengan pelayanan kesehatan di negara-negara tetangga kita. Menjadi sebuah prihatin bagi Bapak Menteri Kesehatan bahwa dia merasa malu melihat data kuantitas maupun kualitas pelayanan Indonesia yang ternyata banyak masyarakat Indonesia lebih memilih, lebih nyaman, lebih merasa terlayani apabila dia berobat ke Penang, Malaysia maupun ke Singapura. Nah, ini satu tamparan tentu bukan hanya bagi Menteri Kesehatan, tapi bagi insan kesehatan Indonesia harus dapat melakukan introspeksi ke dalam bahwa hal sederhana sebenarnya care
terhadap kebutuhan orang sakit, care terhadap klien atau keluarga orang sakit. Bagaimana mungkin kita sebagai elemen bangsa ini tidak respect terhadap apa yang menjadi keluhan Menteri Kesehatan ini? Di usia 49 tahun ini, tentu saya juga terhibur dengan sikap PPNI, ID, IBI, dan dua organisasi profesi lainnya yang selama ini secara membabi buta tanpa draft yang resmi menolak sampai tetes darah penghabisan terhadap rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini untuk diundangkan dengan sikap fobi dan seujon yang tanpa dasar ini. Mereka mempertontonkan kedunguannya, kebodohannya dengan berdemonstrasi, dengan jumpa pers terhadap sesuatu data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi aneh, tapi kita hari ini menjadi terhibur atau terobati dengan sikap nakes atau organisasi nakes yang merespon 1 minggu ini terhadap draft rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini dengan mengikuti berbagai public hearing yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait undang-undang ini saya mau menyinggung bahwa tidak ada satu pemerintah pun yang terikat oleh undang-undang itu tidak sejalan dengan nakes. Tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bangsa ini, terhadap rakyat ini pemerintah, bukan organisasi profesi. Jadi nggak usah lebay, lebih tahu, lebih bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pelayanan kesehatan bangsa ini. Karena tanggung jawab itu secara undang-undang itu tanggung jawab pemerintah. Jadi OP-OP ini, ID, IBI, PPNI dan lain-lain ini yang kemarin berdemonstrasi menolak ini, janganlah menunjukkan kedunguannya dengan berdemonstrasi tanpa data yang dipertanggungjawabkan. Pada rapat-rapat dengar pendapat dengan DPR RI, kawan-kawan dari DPR RI sudah menyatakan bahwa kami belum mengeluarkan draft undang-undang. Apa yang diperdebatkan gitu kan, malu harusnya, tapi masih berlanjut dengan demo-demo. Jadi saya kembali lagi, saya terhibur dengan sikap PPNI dan organisasi profesi saat ini yang menempatkan rancangan undang-undang ini secara positif dan ikut terlibat melakukan upaya memberikan saran masukan kepada pemerintah, karena rancangan ini diserahkan oleh lembaga legislasi Indonesia kepada pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan baik mengundang berbagai unsur atau elemen masyarakat kesehatan untuk secara baik merespon isi daripada undang-undang ini. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada HUT PPNI ini. Bertahun-tahun, setiap tahun tidak pernah kita melihat bahwa untuk menyongsong HUT ini ada sebuah surat keputusan terhadap atau memberikan tugas kepada sekelompok orang secara nasional dan secara regional di tempat masing-masing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang mencerminkan daripada temanya ini sendiri. Khusus tema saat ini kan
menggapai kesejahteraan dengan profesionalisme. Datanya saya nggak dapat dari Pak Harif dalam pidato-pidatonya atau edaran-edarannya dari gedung mewah dan megah yang saat ini dilakukan sebagai upaya perayaan peringatan HUT 49 ini. Saya mencari nggak ketemu. Harusnya ada dipaparkan di depan pemerintah, kementerian yang saat itu hadir, bahwa kami telah melakukan upaya atau kegiatan dalam menyongsong HUT PPN ini sudah sejak 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu di berbagai daerah dengan kegiatan-kegiatan. Satu, kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kajian ilmiah. 3, kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. Dan hasil kajian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan kami tidak terwujud, tidak bisa tercapai karena 1, 2, 3 hal. Profesionalisme kami juga tidak bisa kami lakukan karena penyebabnya 1, 2, 3 hal. Sehingga Bapak Menteri Kesehatan dalam hal ini kami menyampaikan bahwa upah terendah hari ini perawat Indonesia itu adalah sukarelawan. Artinya suka-suka tempat pelayanan dia memberikan penghargaan pada si perawat. Nah, adakah dasar pengupahan bagi seorang profesional oleh pemerintah? Itu yang harus diperjuangkan, Pak Harif. Jadi upaya-upaya menuju kesejahteraan dengan dengan profesionalisme ini yang harus Bapak sampaikan gitu loh kepada menteri. Kami tidak bisa menjadi profesional karena kami selalu menjadi underbow-nya, menjadi jongos, menjadi pembantunya dokter. Kami tidak mendapat ruang dan tempat untuk mengimplementasikan, mendemonstrasikan keilmuan kita, keterampilan kita sebagai seorang profesional. Kan bisa Bapak lakukan itu. Tapi karena Bapak ini sastrawan yang tidak mengerti terhadap hal-hal pelayanan klinis, ya saya maklumin. Tapi kan Bapak punya jaringan sampai ke DPK. DPK saya lihat Bapak tidak pernah datangin DPK, tidak pernah melakukan wawancara, tengok kesulitan, kesedihan, tangis teman-teman perawat anggota Bapak itu di DPK. Tidak ada. Bapak lebih senang bertemu di hotel, di tempat-tempat mewah dengan pengurus-pengurus yang merupakan orang-orang yang nggak ngerti tentang pelayanan kesehatan, tentang pelayanan keperawatan, karena mereka tidak mempunyai rekam jejak sebagai profesi, sebagai klinisi yang baik gitu. Kita semua paham bahwa Anda mengambil orang memang yang orang-orang yang hanya mendukung kegiatan-kegiatan Anda yang tidak mencerminkan profesionalitas bagaimana bisa sejahtera gitu loh Bapak. Saya John Sir dari dalam perjalanan on the road di seputar Jakarta Raya. Menyampaikan hal ini dengan harapan dengan bijak Bapak mau merendahkan hati untuk introspeksi diri sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, walaupun Bapak dokter, walaupun Bapak dikelilingi orang-orang yang punya prestasi akademik yang baik. Tapi kalau
Tuhan tidak membuka hidayah bagi Bapak untuk melihat satu kebaikan, Bapak tidak akan bisa melihat itu kebaikan. Bapak selalu melihat keburukan. Kepintaran Bapak jadi kebodohan karena Tuhan tidak membukanya. Itu. Ya, himbauan saya bagi seluruh perawat Indonesia, andalkan Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan supaya dikasih pengasihan, dikasih hidayah untuk yang benar bagaimana. Lakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan untuk memperbesar dosa dan kesalahan. Itu dari saya. Selamat menyongsong bulan suci Ramadan dan menjadi seorang yang layak di depan Tuhan. Terima kasih, John Sir.